Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriana AR, mahasiswi program studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelum memulai pada materi, saya mau menyampaikan quotes Sufyan bin Uyainah. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Maka pada kali ini saya akan membahas mengenai gambaran umum etika bisnis. Sebelum membahas etika bisnis, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu etika? Pasti teman-teman juga sering mendengarkan istilah atau kata etika. Jadi, etika itu adalah sesuatu kebiasaan hidup yang baik yang dianut dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang lain tanpa permisi dulu. Kita tahu santunan itu diperlukan supaya kita menghargai orang lain. Nah, setelah mengetahui apa itu etika, tentunya kita bertanya, apa sih tujuan dari etika tersebut? Jadi tujuannya untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik atau buruknya manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, hubungan atau keterkaitan antara etika, moral, dan hukum adalah hubungan yang mengatur tentang bagaimana manusia secara personal maupun bermasyarakat untuk berperilaku baik dan memberikan batasan-batasan yang jelas dan tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, biasanya telah terdapat hukuman atau sanksi yang diatur. Biasanya etika dan moral bukanlah merupakan sesuatu yang tertulis, namun etika dan moral tertanam di dalam suatu masyarakat atau lingkungan yang apabila melanggar akan terjadi sebuah sanksi sosial yang dampaknya bisa dikucilkan di dalam masyarakat tersebut. Jika hukum biasanya telah tertulis yang berbentuk peraturan-peraturan yang juga tertanam sanksi yang apabila dilanggar akan dikenakan kepada pelanggar hukum tersebut. Ketiganya merupakan sebuah kontrol sosial agar setiap individu maupun kelompok tidak berkehendak sesuai dirinya sendiri, namun menjunjung nilai sosial bermasyarakat. Selanjutnya, membahas bisnis. Bisnis menurut ekonomi adalah sesuatu kegiatan memproduksi dan menjual barang atau jasa pada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dan tentunya memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Yang pertama dari sudut pandang ekonomis. Bisnis itu ada untuk mencari keuntungan. Perusahaan telah mengeluarkan sumber daya yang mereka miliki, entah itu modal, sumber daya manusianya, sehingga ia menginginkan balas jasa atas usaha-usaha yang mereka keluarkan itu. Yang kedua dari sudut pandang moral. Bisnis itu tidak dilihat hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga tidak merugikan orang lain. Yang ketiga dari sudut pandang hukum. Dari sudut pandang ini, bisnis tidak bisa dilepaskan dari kegiatan hukum. Bisnis tidak boleh melanggar peraturan-peraturan hukum yang aturannya ada secara tertulis. Yang harus kita ketahui lagi adalah mengapa sih bisnis harus dilakukan secara etis. Jadi alasan bisnis harus dilakukan secara etis, yang pertama adalah bisnis harus dijalankan secara etis karena bisnis itu dia harus bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian yang kedua, berpengaruh positif etika bisnis terhadap profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis, dia akan memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga citra masyarakatnya menjadi lebih baik. Kemudian alasan yang ketiga adalah di sini pemerintah mewajibkan para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara etis. Pemerintah sebagai regulator atau pengatur telah mengatur beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian alasan lainnya adalah di sini dengan melaksanakan bisnis dengan etis, maka ia akan mencegah kerugian yang besar bagi masyarakat maupun bagi para pemangku kepentingan akibat dari tindakan sebuah perusahaan.
Seperti misalnya dilakukan bisnis yang tidak etis, masyarakat sebagai konsumen mengalami kerugian karena mereka mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan harga yang mereka sudah bayarkan, atau mereka mendapatkan produk yang bahan bakunya itu tidak sesuai, misalnya yang dapat mengganggu kesehatan atau lingkungan. Alasan lain bisnis harus dilakukan secara etis adalah dalam era persaingan yang ketat ini, para pelaku bisnis amat sangat menyadari bahwa konsumen adalah raja. Maksudnya di sini bahwa berkembangnya atau maju mundurnya suatu bisnis itu akan sangat ditentukan oleh konsumen. Mereka akan memilih dengan reputasi yang baik. Mereka tidak akan mau mengonsumsi atau memilih produk maupun jasa dari perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan bisnisnya secara etis. Karena konsumen adalah penentu berkembang atau tidaknya suatu perusahaan, maka di sini perusahaan harus berorientasi kepada konsumen. Jadi, etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Ada 3 ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Maksudnya, bisnis yang baik dan etis akan mempengaruhi keberhasilan usaha dalam jangka panjang dan berfungsi membangunkan kesadaran moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai luhur tertentu dan demi kepentingan bisnisnya sendiri. Etika bisnis dalam lingkupnya yang pertama ini tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi perusahaan secara internal, melainkan juga menyangkut secara eksternal. Yang kedua, etika bisnis yang berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Pada tingkatan ini, etika bisnis berbicara oligopoli, monopoli, kolusi, dan praktek semacamnya yang akan merugikan dan mempengaruhi suatu ekonomi di suatu negara. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan masyarakat, punya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas akan hal dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Pada tingkatan ini, berfungsi menjaga hak-hak dan kewajiban masing-masing, agar tidak terdapat kecurangan yang berfungsi untuk mengambil hak dan kewajiban setiap orang yang bersifat merugikan orang tersebut. Di sini dituntut untuk mengutamakan keadilan dalam kehidupan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu suap, paksaan, penipuan, pencurian, dan diskriminasi. Nah, yang pertama suap. Suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang pejabat atau pemegang kepentingan dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Yang kedua, paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman yang dapat berupa mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap individu. Yang ketiga, penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan ucapan atau melakukan kebohongan. Yang keempat, pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil properti yang bukan hak kita atau lain persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. Dan yang kelima, diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.